Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Ali, mahasiswa UIN Jakarta, jurusan Hukum Keluarga semester 4. Ingin menganalisis kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati di pondok pesantren di daerah Bandung. Nah, kasus ini dimulai dari tahun 2016 hingga 2021, melibatkan seorang pria bernama Heri Wirawan, pendiri Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren. Heri Wirawan terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap 13 santriwati yang berada di bawah pengawasannya. Kasus ini terbongkar pada tahun 2021 ketika salah satu korban berani menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarga, yang kemudian berujung pada laporan polisi. Fakta lebih mengejutkan adalah 8 dari 13 korban tersebut telah melahirkan 9 bayi sebagai akibat dari pemerkosaan Heri. Setelah melalui proses hukum yang panjang dan melibatkan 21 saksi, Heri Wirawan pada akhirnya divonis hukuman mati. Nah, selanjutnya di sini ada aspek hukum ya, undang-undang yang relevan. Beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam kasus Heri Wirawan ini adalah: yang pertama, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Yang kedua, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, yang juga mengatur hak-hak anak dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Yang ketiga, ada KUHP, khususnya pasal 285 hingga 290 yang mengatur tentang tindakan kekerasan seksual dan pemerkosaan serta sanksinya. Yang keempat, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang mungkin relevan jika santriwati juga dianggap sebagai pekerja di lembaga Heri. Dan ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memperkuat perlindungan anak. Terus ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pencatatan peristiwa sipil yang relevan untuk pencatatan kelahiran bayi-bayi hasil pemerkosaan. Nah, selanjutnya ada proses hukum. Bagaimana proses hukumnya dalam kasus ini melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama, pelaporan. Kasus ini mencatut setelah salah satu korban dan keluarganya melaporkan Heri Wirawan ke pihak kepolisian. Penyelidikan dan penyidikan. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan memeriksa sanksi-sanksi. Terungkap bahwa ada 12 korban lain selain pelapor awal. Proses pengadilan kasus ini bawa ke Pengadilan Bandung. Selama persidangan, Heri Wirawan menjalani proses hukum dengan melibatkan 21 sanksi untuk memberikan keterangan vonis setelah melalui persidangan. Pengadilan Bandung menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Heri Wirawan. Nah, dan selanjutnya di sini ada sanksi hukumnya. Dalam kasus ini, Heri Wirawan awalnya divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Bandung. Nah, namun kemudian pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memberatkan vonis menjadi hukuman mati. Pemberian hukum ini didasarkan pada pertimbangan keadaannya yang memberatkan, diantaranya pelaku dengan sengaja melakukan tindakan pidana. Terus pelaku menyalahgunakan kekuasaannya sebagai guru atau pendidik. Tindakan dilakukan secara berulang sejak tahun 2016, menyebabkan banyaknya korban terutama anak di bawah umur, bahkan mengakibatkan kehamilan dan kelahiran anak. Korban mengalami penderitaan luar biasa, mental, fisik, psikologis. Pelaku tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Lalu bagaimana perlindungan hukum bagi korban? Nah, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban menjadi aspek krusial dalam kasus ini. Hak korban yang seharusnya terpenuhi meliputi hak atas perlindungan,
korban khususnya anak-anak berhak mendapatkan perlindungan yang kuat dari lembaga yang seharusnya menjadi tempat aman. Terus ada hak atas perawatan medis dan psikologis, ada hak atas privasi dan kehormatan, dan ada hak atas keadilan dan pemulihan. Untuk perbaikan di masa depan, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan lembaga pendidikan mengenai deteksi dan pelaporan khusus kekerasan seksual, memastikan akses korban ke perawatan medis dan psikologis merupakan kebijakan yang kuat di lembaga pendidikan serta mempromosikan kerjasama lintas sektor. Nah, di sini ada juga presiden hukum atau kasus serupa ya. Meskipun teks tidak menyebutkan secara spesifik kasus lain yang serupa sebagai presiden, kasus Heri Wirawan ini sendiri menjadi presiden penting dalam penegakan hukum kekerasan seksual di Indonesia. Kasus ini menunjukkan ketegasan negara dalam menjatuhkan hukuman maksimal, bahkan hukuman mati, bagi pelaku kekerasan seksual yang berdampak sangat merusak, terutama terhadap anak-anak, dengan unsur penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di sini saya akan membahas aspek non hukum dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Nah, pendidikan kasus ini mencoreng nama baik lembaga pendidikan keagamaan pondok pesantren dan menimbulkan pertanyaan serius tentang pengawasan dan keamanan di lingkungan pendidikan, terutama yang bersifat asrama atau pondok. Terus dari segi ekonominya ya, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, dampak ekonomi bisa terjadi pada korban, misalnya kehilangan kesempatan belajar atau berkarir akibat trauma atau kehamilan, dan juga pada keluarga korban yang mungkin harus menanggung biaya pemulihan atau perawatan bayi. Kepercayaan masyarakat, kasus ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap individu atau institusi yang seharusnya menjadi pelindung dan pendidik. Nah, ada stigma sosial. Korban kekerasan seksual seringkali menghadapi stigma sosial yang berat yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka di masyarakat. Terus lalu dari segi psikologi pelaku dan korban, pelaku ini Heri Wirawan menunjukkan karakteristik penyalahgunaan kekuasaan dan kemungkinan adanya gangguan psikologis yang mendorongnya melakukan tindakan keji berulang kali. Motif pasti dan kondisi psikologisnya memerlukan analisis mendalam oleh ahli. Nah, terus dari korbannya itu dampak psikologisnya pada 13 santriwati yang sangat parah dan mendalam. Mereka mengalami trauma fisik, mental, dan psikologis yang luar biasa yang mungkin berlanjut hingga masa depan. Ini termasuk stres pasca trauma PTSD, depresi, kecemasan, rasa malu, harga diri rendah, dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal di kemudian hari. Nah, selanjutnya itu ada dampak psikologi sosial. Nah, kerusakan kepercayaan baik korban maupun masyarakat umum dapat kehilangan kepercayaan pada sistem dan individu yang seharusnya melindungi mereka. Isolasi sosial, korban mungkin menarik diri dari lingkungan sosial karena rasa malu, takut, atau stigma. Terus ada gangguan fungsi sosial. Trauma dapat menyebabkan kesulitan bagi korban untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Krisis identitas, terutama bagi anak-anak remaja, kekerasan seksual dapat mengganggu pembentukan identitas diri yang sehat. Peran keluarga dan masyarakat. Keluarga korban memainkan peran krusial dalam mendukung dan mendampingi korban. Keberanian salah satu keluarga untuk melaporkan kasus ini menjadi titik awal terungkapnya kebenaran. Dukungan emosional, finansial, dan akses terhadap layanan medis psikologis dari keluarga sangat penting untuk memulihkan korban. Dari masyarakat ya, memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman, melaporkan kejahatan, tidak menyalahgunakan korban, dan memberikan dukungan moral kepada korban.
kasus ini juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih peduli dan produktif dan proaktif dalam mencegah kekerasan seksual. Terus yang terakhir ini ada rehabilitas dan pemulihan. Nah, dari korbannya itu proses rehabilitasi dan pemulihan bagi korban sangat penting dan harus komprehensif, meliputi dukungan psikologis, dukungan medis, dukungan sosial, pendidikan dan keterampilan. Dan pelaku juga, meskipun Heri Wirawan dijatuhi hukuman mati pada kasus serupa dengan vonis penjara rehabilitas, pelaku juga menjadi pertimbangan untuk mencegah residivisme atau pengulangan kejahatan. Ini mencakup program-program di penjara yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan pola pikir pelaku. Namun dalam kasus kekerasan seksual yang parah dan berulang seperti ini, fokus utama adalah perlindungan masyarakat dan keadilan bagi korban. Dari kasus Heri Wirawan ini adalah pengingat betapa kompleksnya isu kekerasan seksual yang tidak hanya melibatkan aspek hukum semata, tetapi juga dimensi sosial, psikologis, dan moral yang mendalam. Penanganan kasus semacam ini memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memastikan. Nah, mungkin itu saja analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.